Hari ini itu karena adanya masa lalu. Waktu SMP, rekreasi saja memakai pakaian pramuka lengkap karena biar murah kalau bayar karcis masuk katanya. Kemudian waktu SPG saja rekreasi ke Candi Borobudur mempergunakan baju dan sepatu pinjaman dari orang lain. Begitu juga dengan kamera untuk memotretnya juga sama, hasil pinjaman juga. Tapi untungnya kalau upacara bendera atau kegiatan sekolah selalu paling aktif pada saat itu, dan berlanjut ketika masuk ke perguruan tinggi negeri, bekerja sambil jadi kendek atau bekerja dengan kendaraan umum untuk membantu sopir dalam rangka mencari uang tambahan. Pada saat rekreasi, pergi ke Tasik, pergi kemana, selalu sibuk membantu teman-teman agar mendapatkan uang tambah dari mereka. Tapi alhamdulillah aktif juga di pengurus himpunan mahasiswa, dan ini adalah modal penting untuk pergaulan sehingga agak sedikit bergengsi karena dikenal sebagai kakak penitia pada saat itu. Akhirnya D3 tuntas selesai. Hanya D3 walaupun orang tua marah, sebab restunya hanya D1 saja, tidak D3, yaitu diploma 1 maksudnya. Tapi kok ngambil yang 3 tahun, kan adanya banyak. Akhirnya ya tetap sambil bekerja di kebun, bekerja membantu orang lain yang cocok tanam sayuran, dan ikut juga berdagang. Apa saja yang bisa dikerjakan untuk meringankan beban orang tua pada saat itu, termasuk mengajari, belajar anak-anak, dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan bantuan teman-teman di aktivis OSIS dulu hingga aktif juga di himpunan mahasiswa, ternyata membuahkan hasil sehingga bisa menyelesaikan hingga sarjana di UN saat itu. Ketika di era Covid 2021 ada acara virtual Zoom, bertemulah dengan kakak kelas yang dulu membuat saya nervous seperti Kang Andre, kemudian para dosen yang sekarang terkenal, para profesor doktor ada di beberapa perguruan tinggi, termasuk Pak Usep, termasuk kartunis Edi Hermanto, membikin saya salut pada saat itu karena beliau sudah menjadi ilustrator di majalah Mangle, di beberapa koran ibu kota. Semakin lunglai pada saat itu, merasa kecil karena kuliah D3 sementara mereka itu pada S1. Di samping mereka kuliah S1 juga punya karya nyata seperti di majalah-majalah, di koran, yang sering sekali dibanggakan oleh orang tua saya sebagai pelanggan majalah dan koran tersebut. Padahal yang dibaca itu adalah karya teman kuliah sendiri. Pada saat wisuda juga rendah diri karena mereka pada S1 sementara saya diploma 3. Tayangan berikut ini adalah foto-foto para senior yang saya kagumi pada saat itu karena mereka adalah sarjana, calon sarjana, dan mereka pintar-pintar dan sudah memiliki karya, sering pameran, dan mereka di tempat juga dengan pendidikan yang mumpuni dari waktu SMA-nya. Sementara saya kan berasal dari SPG yang tidak pernah dididik untuk menjadi seniman seperti itu.
Dari segi perekonomian juga mereka cukup mumpuni karena orang tuanya rata-rata orang mampu. Kuliah di jurusan seni itu kan perlu cat, perlu alat-alat seperti pahat, kanvas, bahan-bahannya yang semuanya itu memang harganya mahal-mahal pada saat itu.